Assalamualaikum. Lagi ngapain bang? Gabut. Daripada gabut, mending kita tansu. Hansu. Ya gila. Belajar kali ya. Jadi belajar aja. Jadi kita belajar ya Belajar apa tuh? tentang limbah. Boleh nggak? Sabi bang, coba bang ceritain. Nah, sekarang kita belajar tentang limbah B3 dalam obat nyamuk. Nah, ini biodataku. Nama SIM Sanjani Kevin Sijabat. NIM 1182500010 dari kelas RP. Apa sih limbah B3 itu? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut Wikipedia, bahan berbahaya dan beracun atau kerap disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun, serta limbahnya memerlukan penanganan khusus. Nah, di dalam obat nyamuk itu ternyata ada bahan-bahan kimia berbahaya loh. Meskipun di televisi dan media cetak banyak beredar iklan yang menyatakan brand mereka tidak mengganggu kesehatan, namun nyatanya di dalam obat nyamuk mengandung diklorovinil dimetil fosfat atau DDVP, roxpur atau karbamat, dan dietil toluamid yang merupakan jenis insektisida pembunuh serangga. Nah, resiko yang dapat kita alami jika menggunakan obat nyamuk bakar adalah asapnya yang kita hirup. Sedangkan pada obat nyamuk cair memiliki dosis yang lebih kecil karena cairan yang dikeluarkan dirubah menjadi gas. Nah, jadi kalau kita merasa pusing, mual setelah mencium obat anti nyamuk, itu tandanya kita sudah keracunan. Dan bahan-bahan kimia yang disebutkan di atas itu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan pernapasan. Nah, sumbernya itu sumber tidak spesifik karena tidak langsung dari pabrik, melainkan yang kita pakai sehari-hari lah istilahnya. Karakteristiknya beracun dan klasifikasi kategorinya 2 karena tidak berdampak langsung dan kronis, membutuhkan waktu yang lama. Nah, pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun. 1. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi, dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat, ternyata limbah B3 itu cukup berbahaya. Bukan cukup berbahaya, melainkan sangat berbahaya. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Ya dengan cara pengelolaannya yang ditingkatkan jadi lebih baik lagi. Udah paham kan semua?